dulu sebelum pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami berkat yang baru, penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan kami. Sungguh kami menyadari bahwa bukan dengan roti kami hidup, tetapi juga dengan firman Tuhan. Perbarui roh kami, pikiran kami pada hari ini, sehingga kami diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan paradigma kami, yang mengubahkan perilaku kami, karakter kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus setiap kami Tuhan, juga bahkan semua yang mendengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa STT Kataros yang saya kasihi. Terima kasih, saya akan memulai kebenaran firman Tuhan. Saya akan share screen ya. Apakah slide terlihat dengan jelas? Sudah. Baik. Hari ini kita akan melihat satu tema kebenaran firman Tuhan, have a mercy on someone. Kita diminta untuk berbelas kasihan kepada orang lain dan kita mau mengingat kembali kisah Yunus. Yunus yang ditelan ikan besar. Yunus yang menjadi kisah yang sangat menarik khususnya bagi anak-anak sekolah minggu. Tapi saya berharap kita bisa mengambil satu pembelajaran yang sangat penting bagi kita juga. Bukan sekedar Yunus yang ditelan ikan, tetapi bagaimana perintah Tuhan itu juga berlaku atas kita melalui kisah Yunus ini. Baik, Yunus 1 ayat 1 itu mengatakan demikian. Sekarang firman Tuhan datang kepada Yunus anak Amitai, mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan berseru menentangnya, karena kejahatan mereka telah muncul di hadapanku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita tidak akan membaca 4 pasal di sini. Kita akan hanya membahas beberapa poin penting. Saat itu Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe. Dia tidak mentaati perintah Tuhan. Padahal perjalanan dari Yope ke Niniwe hanya 550 miles. Tetapi dia memilih untuk pergi ke Tarsis yang jaraknya hampir 5 kali lipat, 2.500 miles ya. Niniwe ini adalah kerajaan Asyur, waktu itu terkenal sebagai kerajaan yang terkuat di timur pada zaman Yunus. Nah, apakah pergantian slide terlihat? Terlihat, Bu. Lanjut, Bu. Oke, baik. Niniwe adalah kota tertua dan terpadat di Kekaisaran Assyria kuno dan terletak di tepi timur Sungai Tigris dan dikelilingi oleh kota modern Mosul yang saat ini berada di Irak. Di dalam Nehemia 3 ayat 1-4 itu digambarkan betapa jahatnya kota ini sehingga Allah melihat dan menjadi sangat marah. Kota ini terkenal menjadi kota darah, kota penyembahan berhala, penganiayaan, pembunuhan, dan persundalan. Singkat cerita, akhirnya Yunus pergi ke Tarsis dengan memakai kapal, dia membayar, dan di tengah-tengah laut terjadilah badai besar yang hampir menghancurkan seluruh awak kapal dan semuanya menjadi panik dan sangat takut sebab Yunus malah pada saat itu posisinya sedang tidur. Mereka masing-masing orang yang di dalam kapal itu berdoa kepada Allahnya masing-masing, membuang muatan, berusaha untuk mengendalikan kapal, tetapi badai itu terlalu besar. Sehingga akhirnya Yunus itu dibangunkan, ditegur, dan dia sungguh-sungguh menyadari bahwa ini dalam bahaya. Dan dia mengakui bahwa ini semua adalah karena kesalahan Yunus. Sehingga Yunus dengan kerelaannya sendiri dia berkata, lemparkanlah aku di laut. Lemparkanlah aku di laut, supaya kalian semua selamat. Dan akhirnya atas perintah Tuhan, muncullah ikan besar yang menelan Yunus. Oke, di dalam perut ikan ada banyak pergulatan Yunus dengan Allah ya.
Dia dikelilingi oleh air, oleh banyak ikan, oleh kegelapan, oleh rumput-rumput liar. Dan dia menjadi sangat takut dan dia terus berseru kepada Tuhan. Di dalam doanya, di dalam perut ikan itu Yunus berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus 3 ayat 4 menceritakan bahwa mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Alkitab mencatat di dalam kisah Yunus ini, tidak ada khotbah yang lain. Tidak ada kata-kata yang lain. Yunus hanya menyampaikan satu pesan yang sangat-sangat singkat. Dia berkata hanya 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Kata ditunggang balikan menggunakan Ibrani mahpekah, di mana artinya kota ini itu akan dihancurkan seperti apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Ya, jadi bukan sekedar hanya dirusak sebagian, hanya dihancurkan sebagian, dirusak mungkin dengan banjir atau dengan musibah, tidak. Tetapi mahpekah, yang artinya kota ini akan benar-benar hancur, hilang, hangus, dan habis. Nggak ada yang tersisa oleh karena kejahatan kota ini, khususnya raja dan para penduduknya. Singkat cerita, setelah mendengar berita singkat dari Yunus, raja itu menanggalkan jubahnya, menyelubungi badannya dengan kain kabung, lalu ia duduk di abu sebagai tanda perkabungan. Raja Niniwe juga memerintahkan pertobatan rakyatnya itu dengan cara berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dan bahkan secara radikal, puasa itu juga diberlakukan bagi ternaknya. Bayangkan Bapak Ibu, buat anak-anak puasa saja itu menjadi satu hal yang mungkin membahayakan buat mereka. Dan mereka sungguh-sungguh dengan rasa penyesalannya, pertobatannya, dia hancurkan dewi-dewi, dewa-dewa penyembah berhala. Dan mereka sungguh-sungguh bertobat, bahkan merelakan, gak masalah lah anaknya sakit, semua harus berpuasa. Bahkan kalau sampai ternak-ternak mati karena gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak masalah. Yang penting Allah mau melihat kita, Allah mau berbelas kasihan kepada kita. Dan akhirnya Niniwe tidak jadi dihukum oleh Allah. Sepanjang perjalanan Yunus menepi dan melihat ke arah kota Niniwe. Dengan perasaan kesal dia menunggu penghukuman dari Allah terhadap kota tersebut. Kitab Yunus pasal 4 itu bercerita tentang Yunus yang marah-marah, kesal, yang jengkel. Karena penduduk Niniwe itu bertobat sehingga luput dari kemusnahan. Yunus marah karena Allah memutuskan untuk mengampuni penduduk Niniwe. Dia tidak ingin Allah menyelamatkan orang Niniwe yang terkenal jahat dan mengabaikan pertobatan mereka. Tapi Allah menumbuhkan pohon jarak untuk menghibur hati Yunus. Di pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Pohon jarak yang dimaksud adalah pohon yang berbentuk seperti pondok atau payung yang melindungi. Seperti gubuk tempat bernaung di kebun mentimun, seperti dalam Yesaya 1 ayat 8. Para ahli menyebutnya ini kikayon, pohon kikayon ya, atau bahasa ilmiahnya Cucurbita legenaria. Di mana pohon ini sanggup memberikan keteduhan bagi Yunus yang saat itu sedang kepanasan. Dan singkat cerita, hatinya dipenuhi dengan kejengkelan dan kemarahan. Dan Allah mengirimkan ulat untuk memakan daun-daun tersebut sehingga pohon itu tidak lagi bisa menaungi Yunus. Dan Yunus makin jengkel. Lalu Tuhan mendatangkan angin yang sangat panas yang membuat dia merasa tambah menderita. Ya. Jadi nggak cuma hatinya yang menderita, hatinya yang dipenuhi dengan kemarahan, dengan panas hati, tetapi juga tubuh dia mengalami kepanasan karena pohon tersebut. Dan akhirnya Allah berkata,
Kenapa kamu lebih sayang kepada pohon jarak yang hari ini tumbuh, besok mati? Tidakkah aku lebih sayang kepada penduduk Niniwe? Yunus 4 ayat 11 dikatakan oleh Tuhan, bagaimana tidak, aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Artinya Allah betul-betul prihatin dengan kondisi Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya semuanya dilakukan, apapun segala hal dilakukan untuk memperoleh tujuannya, meskipun itu dengan cara yang sangat-sangat jahat di mata Allah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita melihat kembali satu kisah Yunus yang diberikan satu mandat atau perintah kepada Allah untuk memberitakan kabar pertobatan. Tapi sebetulnya apa yang diperintahkan oleh Allah ini menjadi perintah buat kita saat ini, menjadi mandat buat kita saat ini. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Pesan yang disampaikan, kalimat-kalimat yang disampaikan mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yunus. Yunus mungkin teriakannya hanya satu kata, satu kalimat. Tapi di sini kita memiliki banyak tugas. Tidak hanya menyerukan pertobatan, tidak hanya untuk mengingatkan mereka untuk berbalik kepada Allah, tetapi lebih dari itu, kita diminta untuk memuridkan orang-orang yang terhilang. Bahkan kita diminta untuk mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita melihat betapa Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Yunus 4 ayat 2b dikatakan, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Allah adalah Allah yang sangat-sangat berbelas kasihan kepada manusia ciptaannya. Ayat-ayat yang sungguh-sungguh menyatakan belas kasihan Allah kita bisa lihat di Yeskiel 33 ayat 11. Allah mengatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Dan 2 Petrus 3 ayat 9 juga mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, seperti yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kelambanan, tetapi panjang sabar terhadap kita. Ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan agar semuanya bertobat. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, ketika Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut, Yunus harus berjalan ke kota Niniwe sepanjang seharian. Dan Yunus tidak ada terfikir pun, terbersit bahwa dia harus mengunjungi tabib. Dia harus mengeringkan pakaiannya dulu. Atau dia harus berurusan dengan ketakutannya dia, traumanya dia, karena habis ditelan oleh ikan yang besar. Tapi dia langsung berjalan dengan, saya bisa membayangkan ya, dia dengan penuh rasa takut dan benar-benar rasa penyerahan yang total. Udah deh, aku kapok Tuhan, aku mau, pokoknya aku mau deh, udah deh, oke lah, aku jalan lah. Jadi pada posisi ini, no healing, no negotiating dengan Allah. Jadi tidak ada negosiasi dengan Allah seperti pada waktu Abraham bernegosiasi dengan Allah tentang Sodom dan Gomora. Kali ini tidak, saudara. Yunus benar-benar berjalan, dia menetapkan hatinya untuk menyampaikan berita pertobatan itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Yunus?
Yang pertama adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Ya. Ini berlaku buat kita semua. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Sebab Yohanes 15 ayat 16 itu menyatakan bahwa kita ini dipilih oleh Allah. Bukan kita memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Supaya kita ini pergi dan menghasilkan buah. Nah saudara, ketika kita harus mendaki sebuah gunung untuk melarikan diri dari panggilan Allah, kita akan tetap dapat melihat bahwa Allah ada di sana. Bahkan pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Saudara tidak bisa lari kemana-mana akan panggilan Tuhan. Mungkin seringkali kita itu benar-benar lelah dan putus asa. Kita ada pada satu titik untuk menyerah. Tuhan rasanya nggak sanggup dengan semua perjalanan ini. Bahkan kita melihat kanan kiri kita seperti seolah-olah tidak ada jalan. Kita merasa sangat letih secara jasmani, juga secara mental, secara pikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang mungkin kita mempertanyakan Tuhan. Mengapa aku sih Tuhan? Mengapa aku harus jadi mahasiswa STT? Mengapa aku harus jadi dosen? Mengapa aku harus di sini saja? Mengapa dan mengapa? Itulah pertanyaan kita. Lalu akhirnya muncullah pikiran sebagaimana Yunus berpikir, aku akan lari dari panggilan ini. Aku akan pergi dari hadapan Allah. Jadi biarlah hari ini kita boleh kembali diteguhkan, diingatkan. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Sebab Allah lah yang memilih kita. Itu satu keistimewaan saudara. Allah mau kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Sehingga satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Ini janji yang sangat luar biasa saudara. Betapa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang sangat-sangat memperhatikan kita semua. Di tengah-tengah keletihan kita, di tengah-tengah kesukaran kita, akan panggilan kita, Allah tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari Yunus? Kenakan belas kasihan. Ya, manusia patut bersikap murah hati atau berbelas kasihan. Dalam bahasa Yunani dikatakan eleo. Sebagaimana Allah mengajarkan bermurah hati, setiap orang yang bermurah hati akan diberikan kemurahan. Perjanjian lama menggunakan kata hesed. Ya, belas kasihan Allah itu hesed, yang berarti kemampuan untuk menempatkan diri di dalam diri orang lain, sehingga dapat melihat dengan mata orang lain itu, memikirkan dengan pikiran orang lain itu, dan merasakan dengan perasaan orang lain itu. Yunus 3 ayat 4, kita lihat Yunus berjalan sehari jauhnya dan menyerukan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan. Yunus sudah tidak lagi peduli dengan siapa orang-orang yang akan diberitakan berita ini. Dia tidak melihat lagi bahwa ini bukanlah suku Israel, ini bukanlah orang dengan kebudayaan yang sama, mungkin dengan kulit yang berbeda, mungkin dengan tata cara atau sikap-sikap yang berbeda. Yunus tidak memikirkan lagi bahwa nyawanya bisa terancam di kota tersebut. Tetapi Yunus akhirnya pun dia memakai belas kasihan Allah untuk dia mengabarkan pertobatan tersebut. Yudas 1 ayat 22 sampai 23 meminta kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi saudara, kita tidak cukup hanya punya belas kasihan, tetapi kita harus merampas mereka. Merampas mereka artinya ada tindakan, ada satu doing, ada satu hal yang kita kerjakan untuk
mereka bisa terlepas dari kesesatan mereka, dari api neraka. Cara merampas, ya, cara merampas nih bahasa yang dipakai memang merampas ya, artinya itu mengambil secara paksa ya, betul-betul dengan paksa, dengan kekuatan kita mau dia ini selamat. Nah, cara merampas setiap kita itu berbeda. Sebagai dosen, kita punya teknik merampas mahasiswa agar terhindar dari api itu ada caranya. Untuk mahasiswa ke mahasiswa itu juga mungkin pendekatannya berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang di jalanan juga kita akan memiliki cara yang berbeda. Tetapi tunjukkan belas kasihan disertai dengan ketakutan. Ketakutan di sini artinya tunjukkan belas kasihan kita. Tunjukkan, beritakan kasih Kristus disertai dengan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang lain. Itulah maksudnya. Dan kita tidak memilih suku apa dia, bahasanya apa, dia datang dari mana, kulit dari mana, kulit yang berbeda, apakah dia hitam, putih, kuning, semuanya Tuhan mengasihi. Belas kasihan membuat kita memiliki kerelaan, memiliki empati, mau mengampuni dan memberi. Belas kasihan membuat kita mempelajari firman lebih dalam. Karena tidak mungkin kita beritakan Yesus Kristus kalau kita tidak mengenal siapa Yesus itu. Belas kasihan akan membuat kita mempelajari strategi penginjilan kontekstual. Sebab penginjilan di negara Ethiopia ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Penginjilan di Rusia berbeda dengan penginjilan di Afrika. Ya. Dan dengan belas kasihan ini kita melihat Allah mengerjakan hal-hal yang ajaib. Kita ingat Nuh, bagaimana Nuh beroleh belas kasihan Allah sehingga selamat dan masuk di dalam bahtera. Kita lihat Lot, kita lihat bangsa Israel, kita lihat Sadrak, Mesah, Abednego, bahkan Daniel. Oleh karena belas kasihan Allah, Allah mengerjakan hal-hal yang ajaib yang di luar pemikiran manusia. Bahkan puncak terbesar belas kasihan Allah kepada kita adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam perjalanan saya pada saat melakukan misi ke negara Ethiopia. Negara Ethiopia itu adalah negara yang kehidupannya sama seperti Indonesia di tahun 75. Saya harus berangkat dari satu kota ke kota lain dengan mengendarai mobil yang sangat kuno. Mobil ini, bus ini, minibus lah lebih tepat dikatakan, tidak ada AC-nya. Tidak ada kamar mandinya. Dan kami harus menjalani hampir kira-kira 12 jam perjalanan di padang gurunnya dari satu tempat ke tempat lain. Dan penduduk di sana yang pedalaman sangat-sangat miskin, rumah-rumah mereka seperti ini. Dan di jalan sama sekali nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, saudara. Nggak ada yang namanya WC umum, nggak ada yang namanya pom bensin, nggak ada. Yang ada adalah binatang-binatang ini yang berkeliaran di jalan sehingga kami harus berhenti menunggu, kami harus jalan dan seseorang akan meneriakkan close the door karena ada angin, badai angin yang begitu kencang sehingga debu-debu itu betul-betul menempel di muka kita dan muka kita jadi hitam. Ya, perjalanan ini sungguh-sungguh sangat mendebarkan hati. Dan saya hanya berdoa, Tuhan, lindungilah agar mobil ini tidak mogok. Tapi benar saudara, mobil ini mogok tapi untungnya pada saat kami sudah sampai di rumah penduduk. Saya membayangkan saudara, ketika perjalanan ini, saya pun membayangkan perjalanan yang Yunus lakukan. Dia nggak pakai mobil saudara, ya. Dia jalan dengan sama sekali nggak bawa makanan, nggak ada minuman, nggak ada uang sama sekali. Habis semuanya, ya. Nah, ketika kita diminta Tuhan untuk melakukan satu tugas, misi ataupun pelayanan, mungkin kita akan dihadapkan dengan banyak bahaya.
Kita nggak punya apa-apa, saudara, untuk kita bawa. Kita nggak ada uang sama sekali untuk melakukan perjalanan. Tetapi Allah yang menyertai kita adalah Allah yang besar. Namun ketika kita melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan kacamatanya Tuhan, dengan belas kasihannya Tuhan, maka kita tidak lagi, saudara, peduli dengan apa yang ada, urusan-urusan kita tuh nggak peduli. Saat itu, saudara, saya nggak peduli dengan negara saya. Karena fokus saya adalah melakukan pemberitaan Injil di Ethiopia. Saya nggak fokus lagi dengan handphone. Saya chatting-chattingan dengan anak-anak saya, bagaimana kabarnya, sudah makan belum, mami nggak bisa masak ini, atau bagaimana kamu sehat nggak, bagaimana sekolahmu, sudah belajar nggak. Enggak, saudara. Benar-benar kita itu melupakan yang namanya urusan-urusan kita. Kita fokus pada pemberitaan Injil, kita fokus pada panggilan Allah. Ya, yang terakhir, saudara, yang ketiga. Jangan kecewa dengan Tuhan. Yunus 4 ayat 4, Allah berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Tapi apa responnya Yunus, saudara? Yunus berkata, lebih baik aku mati saja, Tuhan. Lebih baik aku tidak hidup. Aku kesal, aku marah. Ya, 2 kali dia berkata, aku mau mati saja. Bukankah keputusasaan ini juga seringkali kita alami, saudara? Kita merasa marah dengan keadaan kita merasa marah dengan Tuhan. Dan kita berkata, lebih baik aku gak usah hidup, Tuhan. Lebih baik aku mati aja. Udahlah, aku lebih suka ke rumahmu, Bapa. Ya. Alasannya baik, mau ke rumah Bapa di surga. Cabutlah nyawaku, Tuhan. Aku mau mati saja. Ini adalah keputusasaan yang konyol di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, layakkah engkau marah kepada Yunus? Allah Bapa juga berkata demikian kepada kita, saudara. Hei, kamu ini siapa? Layakkah engkau marah padaku? Layakkah engkau kecewa kepadaku? Roma 10 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Apapun yang saudara lakukan dengan keterbatasan saudara, dalam panggilan saudara, kelemahan fisik, mungkin ketidakberdayaan dalam ekonomi, mungkin masalah-masalah yang begitu banyak. Jangan marah, saudara. Jangan marah. Tetapi ucapkanlah syukur. Percayalah kepada Tuhan. Sebab ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan totalitas, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah tidak akan pernah mempermalukan kita. Jangan lagi pernah berkata, aku mau mati saja, Tuhan. Jangan. Lebih baik, saya katakan, lebih baik keinginanmu untuk mati itu adalah ketika kamu memberitakan Injil, maka kamu siap menjadi martir oleh karena Kristus. Bukan keinginan mati oleh karena kita itu mau menyerah dengan keadaan. Tetapi kita sungguh-sungguh siap mati bagi Kristus. Sebentar, saudara, ini adalah satu tempat di Myanmar. Namanya Pagoda Kaiktio. Pagoda ini terletak di sebuah gunung. Kira-kira dari kaki gunung tuh 11 km perjalanan. Dan di sini saudara tahu, ini orang-orang datang dari berbagai negara. Dan mereka meminta kesembuhan kepada batu ini. Saya berjalan dari bawah ke atas ini dengan mengendarai truk terbuka, saudara. Ya. Dan saya juga dengan teman saya, satu tim kami mendekati mereka satu persatu yang bisa kami raih. Dan kami bertanya sama mereka, where are you come from? Dari mana asalnya?
Dan mereka rata-rata dari Taiwan, dari Cina saudara, dari Eropa mereka datang. Bahkan dengan kursi roda mereka datang. Saya tanya, mau ngapain ke sini? Apakah mau hanya sekedar traveling pariwisata? Dan mereka jawab, kami mau minta kesembuhan. Karena ketika kami menyentuh batu itu, kami akan sembuh. Saudara bayangkan saudara ada di tempat ini. Saudara melihat ribuan orang datang ke batu ini. Saudara akan menangis, saudara akan merasa tidak terima bahwa Allah kita, Yesus Kristus, itu Allah yang sama sekali direndahkan oleh mereka. Sama sekali nggak ada artinya. Tuhan yang mereka kenal, Almighty God yang menciptakan langit dan bumi, sama sekali nggak ada artinya dibandingkan dengan batu ini. Mereka itu pergi dengan menaiki pesawat dengan biaya yang sangat banyak. Mereka datang kepada batu ini untuk meminta kesembuhan. Saudara pasti akan merasa sangat-sangat tersakiti saudara ya. Karena Yesus Kristus kita itu disakiti oleh tindakan mereka. Ini saya close up lebih dekat. Berbondong-bondong orang datang untuk menyentuh batu ini. Hanya untuk minta kesembuhan. Dan batu ini dianggap memiliki kekuatan magis karena dia tidak jatuh ke bawah. Dia memiliki keseimbangan dan melawan gravitasi. Dan batu ini dilapisi dengan emas oleh penduduk setempat. Ya. Padahal kita tahu siapa batu kita siapa. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 mengatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru, akrogoniaios, bukanlah batu yang terletak di sudut bangunan, tetapi batu yang menjadi dasar seluruh bangunan. Saudara, kalau Yesus Kristus adalah batu penjuru, batu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, apakah kita tega mengkhianati Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita yang menyakiti hatinya? Seringkali kita seringkali punya batu-batu emas yang kita banggakan. Kita memberhalakan batu-batu emas. Persoalan-persoalan kita itu diberhalakan. Bahkan kita memikirkan untuk memiliki jalan keluar dengan cara kita sendiri. Ini mereka memberikan persembahan saudara di batu tersebut. Ya, firman Tuhan itu katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara tahu, ketika kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima kuasa. Kita akan menerima satu dunamos, satu kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa pergi memberitakan Injil. Ketika ayat ini seringkali dipergunakan oleh kita hanya untuk pemberitaan Injil yang terbatas. Bagaimana mungkin saya memberitakan Injil kepada orang lain, padahal keluarga saya belum selamat, padahal nenek saya, kakek saya, atau bapak ibu saya belum selamat. Ngapain saya ngurusin pemberitaan Injil misi di gereja? Buat apa? Ya, bukan itu saudara, tetapi yang Allah mau adalah kamu akan menjadi saksiku di rumah, lalu di sekolah, lalu di masyarakat, lalu di Indonesia, lalu kamu akan menjadi saksiku kemanapun aku kirim kamu, sampai ke ujung-ujung bumi. Amin saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Kenakan belas kasihan dan jangan pernah marah. Kalau batu penjuru itu telah menyelamatkan kita, apakah kita memberikan persembahan uang-uang kita sudah cukup? Apakah kita merasa pekerjaan kita, waktu kita udah kita persembahkan kepada Tuhan itu cukup? Tidak saudara. Allah mau mempersembahkan. Allah mau kita mempersembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Ini terakhir, ini adalah satu lukisan dari pelukis terkenal Roberta. Dia melukis ini, dia memasang ini, dan dia berkata, ketika aku melihat lukisan ini, aku melihat Yunus. Aku mengingat Yunus, bahwasannya aku harus melakukan pemberitaan Injil. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami pun dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang berbelas kasihan kepada orang lain.
dipakai Tuhan untuk meletakkan setiap keegoisan kami, sehingga kami boleh mengenakan jubah belas kasihan itu dalam hidup kami. Dan kami tidak menjadi marah. Kami boleh melihat jiwa-jiwa yang terabaikan itu dengan kacamata Tuhan, dengan pandangan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan segala perkara yang ajaib, perkara yang besar untuk memenangkan banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.